Oke, selamat datang di channelnya ATA Team. Di sini saya kedatangan tamu spesial dari kepolisian, yaitu Bapak Setio. Beliau domisili di Salatiga ya Pak, jadi Salatiga. Ya mungkin kita akan tanya jawab atau ngobrol-ngobrol lah santai gitu Pak ya, tentang apa yang terjadi saat ini dan apa yang kita mau rencanakan nanti ke depan. Oke, mungkin begitu. Namun sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf bila mana saya sudah lancang ini mengundang Bapak gitu ke studio seadanya lah. Ini cuman mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Gimana Pak menurut Bapak tentang apa tugas kepolisian ini gitu. Saat ini dari pemerintah tuh ada tugas khusus tentang corona tuh harus gini 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 atau gimana itu Pak? Menurut pemerintah gitu. Baik, terima kasih Bapak Pak Agun, Pak Agun. Agun, Iya. Pak Agun atas waktu yang diberikan pada kami terkait dengan fungsi kepolisian. Saya kaitkan sedikit dengan produk Bapak. Apa kok produknya itu? Saya jualan burjo aja burjo, Pak, ya. bubur kacang hijau Burjo. ya, kecil-kecilan malah. Iya, memang betul Pak, bagus sekali. Saya lihat itu prospeknya untuk masyarakat bagus. Tapi karena situasi keamanan saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya hanya saja kami menghimbau untuk yang pengunjung yang datang itu jangan terlalu lama duduk di situ. Kalau bisa pesan sudah silahkan pulang. Bungkus gitu Bungkus kan. saja, Iya, bungkus saja lebih kan, aman. biar aman. Memang aturannya seperti itu, dan masyarakat bisa membeli tanpa dia harus banyak kontak dengan banyak orang. Biar menjaga kesehatan juga. sama-sama. Tapi punya Bapak saya lihat itu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, Iya. yaitu cuci tangan sudah disiapkan, Iya. antar jarak per pengunjung sudah disiapkan, Iya. dan itu merupakan sebuah aturan yang sudah diterapkan di usaha Bapak. Iya, Terus terima kasih. bagus sekali Bapak. Ya, ya. Jadi kita ini sebagai pedagang ya khususnya gitu, baik itu saya ataupun siapapun orangnya. Jadi selain kita memenuhi kebutuhan kita untuk mencari nafkah di saat kondisi corona ini, kita juga harus bisa mematuhi peraturan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah juga nggak mungkin untuk menjerumuskan rakyatnya untuk gini itu Pak ya, Iya. untuk mati gitu kan. Jadi untuk apa namanya aturan-aturan semacam warung itu harus tertib, harus ada cuci tangan atau jaga jarak, kalau bisa jangan berkerumunan, itu saya setuju. Karena apa? Karena untuk menghindari hal corona ini memang untuk sementara ini itu yang efektif mungkin ya Pak ya. Betul. Oh iya. Betul, Pak. Oke. Terus ini Pak, selain Bapak tugas di kepolisian, Bapak ada pergerakan lain, apakah itu bisnis apa atau apa, itu gimana Pak? Tapi kalau untuk terkait tentang usaha di luar, memang saat ini sedang di masalah untuk usaha Bapak. Jadi memang agak sulit kita untuk memulai sebuah usaha baru. Hanya saja kita akan mempersiapkan untuk kegiatan usaha. Hanya bahasanya itu mempersiapkan. Karena kalau tidak mempersiapkan, suatu saat ekonomi sudah baik, kita sudah siap untuk melaksanakan untuk terjun, kegiatan action gitu untuk kan? action di situ. Oh, iya. Iya. Jadi memang ada sedikit rencana kegiatan untuk usaha dalam bentuk produksi. Makanan atau produk barang Ya. atau apa tuh Pak? Jadi rencana kami adalah memproduksi ikan itu dari pengindukan, terus ada namanya pemijahan, sampai nanti akhirnya dipindahkan dalam suatu tempat di daerah. Setelah pemijahan kemudian dipindahkan ke suatu tempat di kolam yang dimana di situ ada air mengalir. Iya. Kemudian dalam waktu 2-3 bulan kemudian diproduksi dalam Ya, bentuk crispy atau crispy. gorengan. Oh ya, Ya, gorengan. jadi gini saudara, jadi
beliau ini, Bapak Setio ini selain bertugas di kepemerintahan juga beliau punya apa yang namanya itu bisnis ikan crispy gitu kan, ikan crispy yang mana nanti dari proses awal sampai proses pengemasan itu nanti siap dipasarkan gitu, siap dipasarkan ke seluruh Indonesia khususnya di Salatiga gitu. Mungkin di sini dulu mungkin ya Pak, berawal dari Salatiga dulu ya. Iya, betul. Ya, jadi nanti gini, bagi Anda yang membutuhkan crispy ikan, ini ikannya bukan ikan sembarangan ya Pak ya? Betul, betul. Bukan sekedar ikan apa tuh? Mujair gitu. Mujair bukan, di Jadi, atasnya. di atas mujair. Mujair. Jadi Nah. ikan di atas mujair ini memang ikan kualitasnya saya tahu lah. Itu rasanya itu beda dengan ikan yang mujair, benar nggak? Nah, oke. Nah, terus ini Pak, apakah pemasarannya itu kapan kira-kira itu Pak untuk dipasarkan ikan sejenis ini gitu? Kira-kira gitu. Kalau kami melihat situasi kondisi yang ada dalam hal ini, situasi yang karena ini kan yang masalahnya ini ya. itu kan bukan hanya di Indonesia Bapak, Turun tapi semua juga gitu turun ya. semua. Iya, iya, iya. Sehingga kami masih menunggu waktu yang paling tepat dari pemerintah apabila ekonomi sudah mapan Iya, dan iya, masyarakat stabil. sudah bisa beraktivitas seperti awal, seperti sedia kala, mungkin bisa kita luncurkan. Oh iya, Iya. mungkin ya mudah-mudahan nanti corona ini gak lama lah, mudah-mudahan Pak ya, kita berharap setelah Idul Fitri atau secepat mungkin mudah-mudahan ini reda, nanti ya akan segera diluncurkan produk ikan ini. Iya. Biar masyarakat itu yang tadinya diem saja itu gak ngapa-ngapain, itu setidaknya bisa ikut gabung bisnis juga bisa. Anda bisa memasarkan juga produk Bapak, nanti boleh hubungin saya atau Bapak langsung gitu. Kita sama-sama meraih rezeki gitu Pak ya. Betul. Ya mungkin. Ya, terus selain ini Pak, apalagi gitu ada tugas yang lainnya apa gitu Bapak yang kerjakan gitu. Insya Allah nanti semester depan, mungkin bulan Juli, kami staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga. Berarti mengajar Mengajar. juga. Oh, iya iya iya. Jadi beliau ini bukan sekedar polisi yang bertugas di Indonesia. Tugas di mana, Pak? Di Pusdik Bimas, Lemdiklat Polri. Pusdik Bimas Di daerah mana itu? di Tugas? Banyu Biru. Banyu Biru, di Banyu Biru masih Salatiga apa ya? Iya, di Beda? Kabupaten Semarang. Oh, di Kabupaten Semarang. Nah, selain itu beliau juga bisnis juga di perikanan, ikan untuk dikemas gitu Pak ya. Dan yang ketiganya ngajar juga. Iya. Ngajar apa yang diajarkan tuh? Ilmu apa itu? Tapi kami masih menunggu, kami ajukan kemarin ilmu ekonomi makro, ekonomi pembangunan, sama Pancasila. Sama Pancasila. Pendidikan Pancasila, Oh, iya. iya iya. Wah, hebat banget Saudara. Itu jadi kita itu kalau mau tujuannya kalau mencari uang itu memang luas gitu. Tapi kalau tujuannya buka cabang, bikin buka burjo, ya otak kita itu ke burjo terus gitu Pak ya. Gitu gak mungkin kita ngembangin yang lainnya karena peluang yang lain kalau kita cuman tujuannya buka cabang itu aja. Tapi kalau tujuannya mencari uang, apapun yang bisa dijadikan uang yang halal ya Pak, itu mungkin bisa kita lakukan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak sudah datang ya, dan mohon maaf bila mana ada kesalahan ya Pak ya. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak dengan saya bisa hubungannya saling erat lagi untuk di bidang bisnis kalau saya Pak ya, di bidang bisnis juga, di bidang dan yang lainnya. Oke, begitu barangkali ada yang mau pesan ke pemirsa barangkali Pak, pesan dari Bapak barangkali. Pesan kami dalam hal ini cukup singkat saja, artinya tetap optimis dalam hidup. Optimis dalam hidup artinya semuanya akan melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya apabila kita kerjakan secara bersama-sama. Oh iya, jadi saling dukung gitu. Pemerintah juga sebenarnya tuh gak mau masyarakat itu di lockdown ya Pak ya. Gak mau gitu melihat masyarakat itu sengsara. Sebenarnya itu pemerintah tuh atau kepolisian tuh sayang kepada masyarakat tuh sebenarnya gitu. Cuman ya jangan sampai kita terlalu takut gitu. Takut sih boleh ya Pak sama corona ya, tapi jangan melebihi terlalunya itu. Makanya jadi nggak ada kegiatan kreatif dan lain-lainnya. Oke, mungkin terima kasih Pak, segitu aja.
Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam dari saya Atea. Ya.